Kita masuk sekarang soal karakteristik time frame, perlu saya ingatkan lagi bahwa metode apapun di kolong langit ini bisa digunakan di time frame berapapun. Anda mau pakai yang ruwet-ruwet seperti Elliott Wave, kemudian juga misalkan butterfly, atau misalkan metode-metode yang menggunakan Wyckoff sampai ke menggunakan indikator, naked trading, chart pattern, candlestick pattern, semua bisa diterapkan di time frame berapapun. Hanya saja Anda harus paham karakteristik time frame ini. Sehingga dengan demikian tidak perlu lagi ada pertanyaan kalau Anda menerima sebuah metode ini bagusnya di time frame berapa. Karena pada prinsipnya dalam menentukan tren, support and resistance sampai ke strategi entry bisa diterapkan di time frame berapapun. Bisa. Kalau Anda nggak percaya, Anda kasih metode ke saya, nanti kita tes menggunakan time frame berapapun, baik itu time frame besar, monthly, weekly, kemudian daily, atau time frame menengah H4, H1, atau time frame pendek M5, M30, M15, M5, dan M1 sesuai dengan peruntukan gaya trading dimulai dari swing trade, day trade, dan juga scalping. Dan Anda harus paham karakteristik ini. Sehingga sudah jelas, makin besar time frame, akurasinya makin baik, tetapi kelemahannya waktu closing candle-nya, karena waktu closing candle itulah kita bisa menyimpulkan suatu candle, karena kalau dia belum closing, dia masih running, belum bisa kita simpulkan. Contoh, Anda misalkan trading dengan menggunakan pola 3 inside up. Di candle ketiganya itu kan Anda harus nunggu closing. Nah, kalau Anda misalkan menggunakan pola 3 inside up atau 3 inside down di H1, berarti Anda harus nunggu closing H1. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan di D1, berarti kan Anda harus lebih lama lagi waktu tunggunya. Itu merupakan sebuah kelemahan dari time frame besar. Tetapi kelebihan time frame besar jelas akurasinya akan lebih baik, sehingga time frame kecil kelebihannya adalah waktu closing candle-nya lebih cepat sehingga kita bisa menarik kesimpulan juga lebih cepat, tetapi akurasinya dia akan berkurang. Saya nggak bilang jelek. Oke, ini penting diketahui karena banyak pemula yang salah kaprah. Ayo jujur. Ya, masih ada nggak daripada Anda, kalau alumni coaching TTS sih nggak akan ada, yang kalau diajarin metode terus kemudian tidak diberikan time frame-nya, selalu bertanya ini cocoknya digunakan di time frame berapa? Ayo jujur. Biasanya kan begitu kan? Nah, padahal ini merupakan sebuah struktur berpikir dari trader profesional bahwa metode apapun bisa digunakan di time frame berapa. Nggak ada cocok-cocokan, tergantung gaya trading Anda. Dan untuk menaikkan akurasi time frame kecil, maka sesuaikan juga lah SLTP-nya. Jadi, misalkan di D1 target Anda 100, sementara pip maksudnya, di M30 target Anda juga 100, itu nggak fair. Makanya akhirnya 100 pip itu akan lebih mungkin didapatkan di D1 daripada di M30. Nah, untuk supaya time frame kecil akurasinya naik, maka sesuaikan SLTP-nya. Mungkin di M30 atau M15, TP Anda demikian juga dengan SL Anda 30 pip atau 20 pip. Nah, itu trik untuk menaikkan akurasi time frame kecil. Jadi bukan di metode yang Anda terus cari guna mendapatkan
strategi entry yang bagus di time frame kecil. Bukan. Tetapi SLTP-nya sesuaikan supaya akurasi dia naik. Karena tidak fair menetapkan SLTP 100 pip di M30 dengan di D1 sama, tidak fair. Jadi sekali lagi, stop pertanyaan bagusnya di time frame berapa. Itu sudah tidak relevan lagi.